Mungkin nyaris semua doa yang kuhafal sudah terucap pelan. Namun ketakutan tetap saja gak mau menghilang. Tarikan napas hanya sebatas leher. Gak ada kekuatan untuk menghirup udara dalam-dalam. Keringat dingin mulai mengucur pelan, membasahi kulit kepala turun ke dahi dan wajah. Aku tenggelam dalam suasana mencekam, sendirian, di rumah, di tengah perkebunan karet. Desir udara yang tadinya bertiup bergerak seketika menghilang mati. Suara pepohonan yang bergoyang karena angin tiba-tiba hening, sepi tanpa aba-aba. Tuhan, lindungi aku, selamatkan aku. Beri kekuatan untuk dapat melalui malam mencekam ini sekali lagi. Sekali lagi aku mendengar suara langkah-langkah kaki yang berjalan di atas semak dan rerumputan. Awalnya terdengar jauh, namun semakin lama semakin mendekat, dan akhirnya seperti berhenti tepat di depan rumah. Jam 1 lewat tengah malam. Aku yang terkurung sendirian di dalam rumah akhirnya memberanikan diri untuk berdiri dan mendekat ke jendela. Ingin tahu ada apa sebenarnya di luar. Suara langkah kaki siapa yang ada di halaman. Tirai lusuh yang menggantung menutupi jendela secara perlahan kugeser sedikit demi sedikit, membuat celah ruang untuk mengintip. Setelah ada cukup celah untuk mengintip, barulah terlihat keadaan di luar, walaupun masih dengan sudut pandang yang sempit. Lampu templok yang kami pasang di luar berbahan minyak tanah yang ukurannya cukup besar, bisa menerangi rumah sampai belasan meter di depan. Sepi. Di bagian kiri halaman gak ada siapa-siapa. Remang cahaya menunjukkan seperti itu. Di kejauhan aku masih bisa melihat pohon-pohon karet yang berdiri berbaris. Walau hanya berbentuk siluet, kokoh tegak dalam hening dan diam. Kemudian aku menggeser sudut pandang ke bagian tengah halaman. Ternyata sama saja. Hanya kosong sepi di tengah remang cahaya. Rasa takut yang kurasakan beberapa detik ke belakang sudah sedikit mereda. Tiba-tiba kembali mencuat lagi memenuhi isi kepala ketika pandangan mulai bergeser ke sebelah kanan, persis di depan rumah. Di situ aku melihat pemandangan yang sangat menyeramkan. Pemandangan samar tapi masih bisa terpampang dengan bantuan remang cahaya. Memicingkan mata, menguceknya sekali lagi, berusaha memperjelas penglihatan supaya bisa menembus gelap. Beberapa belas detik kemudian, barulah aku bisa menangkap cukup jelas, melihat dengan kepala sendiri yang sejak tadi membuat penasaran. Seketika detak jantung seperti berhenti. Desil aliran darah mengalir pelan, bulu kuduk pun berdiri. Aku kembali tercekap ketakutan ketika melihat ada beberapa sosok berdiri di dalam gelap. Benar,
Di antara pepohonan karet, aku melihat beberapa sosok yang bentuknya seperti manusia. Entahlah, mungkin 6 atau 8 orang. Aku belum bisa memastikan. Jangankan jumlahnya, untuk bentuk pastinya pun aku masih belum bisa memastikan. Karena masih kelihatan berbentuk siluet, bayangan hitam. Aku yang sangat ketakutan masih terus terpaku melihat mereka. Coba mencerna dan lebih jelas lagi menangkap bentuk sosok-sosok itu. Tanganku masih tetap menahan tirai jendela, menjaga supaya bisa terus ada celah untuk melihat keluar. Setelah mungkin 1 menit kemudian, barulah pandangan bisa menangkap semuanya. Beberapa sosok ini berdiri 2 baris ke belakang. Tak berapa jumlahnya karena yang di belakang tertutup gelap pekat. Aku hanya bisa melihat cukup jelas hanya 3 atau 4 baris di depan. Tapi yang pasti aku bisa sangat jelas melihat sosok-sosok yang berada paling depan. Karena jaraknya paling dekat dengan aku yang sedang mengintip. Ternyata sosok-sosok paling depan terlihat sedang menggotong sesuatu. Setelah aku pertegas dan pastikan lagi, ternyata mereka sedang membopong kerandang mayat. Mereka berdiri diam menghadap ke rumah tempat aku sedang terjebak sendirian. Iya, hanya itu yang mereka lakukan. Berdiam diri sambil membopong keranda jenazah. Aku tercekat-cekam, gak mampu menelan ludah sendiri. Ketakutan. Sampai akhirnya aku memutuskan untuk melangkah mundur menjauhi jendela. Ketika tiba-tiba melihat mereka mulai bergerak. Beberapa sosok bergerak maju melangkah, terlihat seperti melayang pelan mendekati pintu rumah. Ya Tuhan, aku berdiri di sudut ruang tengah, dalam remang cahaya petromak yang mulai kehabisan bahan bakar. Keringat dingin mengucur, tubuh mulai gemetaran. Aku terus memandang ke arah pintu, berharap semoga gak ada yang membukanya dari luar. Tapi harapan hanya tinggal harapan. Karena aku melihat gagang pintu mulai bergerak-gerak dengan sendirinya. Seperti ada yang sedang mencoba membukanya dari luar. Diam terpaku, hanya itu yang bisa aku lakukan. Beberapa belas detik kemudian, hal yang paling aku takutkan sejak tadi akhirnya terjadi. Pintu rumah mulai terbuka perlahan. Benar, ada yang membukanya dari luar. Awal tahun 1988. Akhirnya berangkat juga kita, Do. Ini semua gara-gara lo. Kenapa juga mau sih ditugasin di tengah hutan Sumatera? Itu percakapanku dengan Sandi. Ketika kami sudah duduk dalam bus luar kota yang akan mengantar kami ke satu wilayah di satu kota kecil di perbatasan Sumatera Selatan. Aku Aldo bersama Sandi rekan kerjaku. Kami ditugaskan oleh kantor untuk survei kelayakan dari suatu wilayah perkebunan. Jadi rencananya perusahaan tempat kami bekerja akan membeli satu wilayah yang dulunya dipergunakan sebagai perkebunan karet. Namun katanya sudah kira-kira belasan tahun namanya terbengkalai.
Maka dari itulah aku dan Sandi ditugaskan untuk datang mengunjungi untuk melihat-lihat keadaannya. Rencananya kami akan tinggal di sana selama 1 minggu. Ada beberapa penelitian dan tes juga yang akan dilakukan. Kami ingin tahu tingkat kesuburan tanah dan info lainnya. Awalnya aku keberatan dengan tugas ini, dengan berbagai alasan. Salah satunya jauh dari keluarga dan tempat yang akan kami kunjungi ini jauh di pedalaman Sumatera. Mendengarnya saja sudah cukup seram. Tapi akhirnya Sandi bisa membujukku dengan berbagai cara dan alasan. Hingga akhirnya aku luluh dan mau menemaninya menjalankan pekerjaan ini. Singkat cerita, setelah belasan jam perjalanan, akhirnya bus yang mengantarkan kami tiba di satu kota kecil. Jam 11 siang, kami turun dari bus lalu berdiri di pinggir jalan depan pertokoan. Matahari nyaris berada tepat di atas kepala. Panasnya menyengat mencairkan keringat. Kami, dengan penampilan yang berbeda dengan warga setempat, sedikit menarik perhatian. Beberapa mata terlihat memandang dengan penasaran. Kemana dulu kita nih, San? Lu pegang alamatnya kan? Tanyaku ke Sandi yang masih berdiri dengan wajah sedikit mengantuk. Iya, gue juga bingung baca alamatnya nih. Kau tanya sih bener kota ini, jawab Sandi. Mungkin raut wajah kami memang kelihatan kebingungan, jadi tambah menarik perhatian banyak orang. Mau kemana, Bang? Tiba-tiba ada orang yang sudah berdiri di dekat kami. Kami mau ke alamat ini, tahu nggak, Bang? Jawab Sandi sambil menunjukkan secari kertas di tangannya. Orang itu membacanya sebentar, lalu dia bilang, "Oh, ini sih Pak Rahman, bos tanah. Ayo saya antar ke rumahnya, nggak jauh kok dari sini." Kebetulan yang menyenangkan, tentu saja kami pun senang mendengarnya dan ikut ajakan dari pemuda ini. Kami mengikuti langkahnya menuju arah belakang kota kecil ini. Menyusuri jalan tanah lebar menembus jalan pertokoan yang berbaris berjajar. Memang kota kecil, keramaiannya hanya ada sepanjang jalan besar tadi, yang kebetulan merupakan jalan lintas Sumatera. Nggak terlalu lama, mungkin hanya sekitar 30 menit perjalanan, diselingi dengan obrolan santai, jadinya nggak terlalu berasa. Tibalah kami di depan satu rumah kecil dengan halaman yang luas. Rumah sederhana namun kelihatan sangat nyaman sebagai tempat tinggal. Ayo Bang, kita masuk. Ini rumahnya Pak Rahman, ajak pemuda baik hati ini. Yang belakangan kami tahu kalau namanya Guswan. Ada yang menarik perhatian ketika kami sudah berada di halaman rumah. Tepat di depan teras ada 3 motor berjajar. Aku bertanya-tanya dalam hati, kok banyak sekali motor yang dimiliki Pak Rahman. Setelah sudah berada di depan pintu, Guswan mengetuknya. Assalamualaikum. Agak lama kami menunggu sampai akhirnya pintu terbuka lalu muncul lelaki setengah baya dari dalam rumah. Pak Rahman, ada tamu nih, ucap Guswan sambil tersenyum. Oh, Mas Andina, Mas Aldo ya, saya Rahman, ucap beliau dengan senyum ramah. Kemudian beliau mempersilakan kami duduk di kursi teras. Disitulah kami mulai berbincang. Setelah itu, Guswan yang sudah berbaik hati mengantarkan pergi setelah kami sudah mengucapkan banyak terima kasih.
Jadi singkatnya, Pak Rahman ini adalah orang yang ditunjuk oleh perusahaan untuk jadi semacam guide yang akan membantu kami dalam rangka survei ini. Pak Rahman juga merupakan orang kepercayaan dari pemilik lahan. Beliau sudah lama tinggal di kota kecil ini. Dan juga kurang lebih sudah sangat tahu keadaan dan situasi lahan perkebunan karet yang akan kami tuju. Kira-kira saya sudah 15 tahun tinggal di sini dan sudah 5 tahun bekerja untuk pemilik lahan yang mas-mas ini mau datangi. Begitu katanya. Menurut cerita Pak Rahman, dia sebenarnya sangat jarang datang ke perkebunan karet ini. Hanya sesekali saja. Kalau ada orang yang akan datang untuk melihat-lihat dengan tujuan untuk membeli seperti kami, ya inilah kira-kira. Yang pasti perkebunan karet itu sudah lama terbengkalai. Karetnya sudah lama nggak disadap, semak belukar dan rumput ilalang tumbuh subur hampir di setiap sudut lahan. Pokoknya lihat saja sendiri nanti, ucap Pak Rahman, lagi-lagi dengan senyuman. Berapa lama perjalanan dari sini, Pak? Tanyaku. Kira-kira 1 jam lebih perjalanan menggunakan motor. Nah, itu motornya sudah saya siapkan. Pak Rahman menunjuk ke 3 motor terparkir di halaman yang tadi sempat menarik perhatian. Ternyata motor-motor ini disiapkan untuk kami. Nanti Mas Aldo dan Mas Sandi bisa pakai 2 motor itu untuk transport. Syukurlah kami nggak harus berjalan kaki di perkebunan karet, pikirku dalam hati. Tapi 1 jam lebih perjalanan bermotor juga cukup melelahkan. Rumah tempat menginap juga sudah disiapkan dan dibersihkan. Tinggal mengisi saja. Malam ini saya bisa menemani menginap di sana. Sampai besok sore. Nah, lusa saya ada keperluan jadi nggak bisa menemani. Lanjut Pak Rahman. Rumah tempat tinggal kami dekat-dekat sini, Pak. Oh, memang kalian nggak dikasih tahu. Rumahnya bukan di sini, tapi di perkebunan karet. Tapi tenang saja, aman banget kok di sana. Ini informasi baru. Kami pikir rumah tempat kami akan tinggal letaknya di kota kecil. Ternyata salah. Tapi di tengah-tengah perkebunan karet. Ya sudah. Nggak ada lagi yang bisa kami lakukan selain menuju perkebunan karet itu. Lalu menyelesaikan pekerjaan supaya lekas kembali ke Jakarta. Kalau sudah siap, nanti setelah makan siang kita langsung berangkat saja ke perkebunan ya, ucap Pak Rahman. Aku dan Sandi mengangguk setuju. Setelah itu kami melanjutkan perbincangan. Lebih banyak berisi mengenai perkebunan karet. Tapi sesekali membincangkan hal lain. Pak Rahman yang sangat ramah dan suka bercanda menjadikan kami betah berlama-lama berbincang dengannya. Nyaris jam 1:30 siang, kami memulai perjalanan. Matahari mulai sedikit condong ke barat, tapi panasnya masih terasa membakar kulit. Mengendarai motor masing-masing, Pak Rahman berada paling depan. Aku dan Sandi mengikuti dari belakang. Kami menuju keluar kota kecil yang agak enggak terlalu ramai. Awalnya menyusuri jalan aspal yang di kanan kirinya berdiri bangunan pertokoan kecil, berjajar berbaris memenuhi sisi jalan. Tapi lama-kelamaan barisan toko itu berkurang dan akhirnya menghilang. Karena kami mulai berbelok keluar dari jalan besar beraspal, berganti jalan tanah yang gak terlalu lebar. Di sini mulai memasuki wilayah hutan. Yang Pak Rahman bilang kami memang harus melalui hutan belantara dulu sebelum masuk wilayah perkebunan karet. Dan benar, hutan yang kami telusuri kurang lebih bisa disebut belantara. Pepohonan berdiri lebat dan rindang. Sinar matahari nggak bisa menembus sepenuhnya. Hanya garis-garis cahaya saja yang mampu menerobos kerindangan. Jalannya yang juga nggak menantang, beberapa kali kami melewati tanjakan curam dan kelokan berliku.
Untung saja cuaca cerah. Entahlah apa jadinya kalau diguyur hujan. Raungan mesin motor yang kami tunggangi seperti memecah kesunyian belantara ini. Semakin jauh ke dalam, semakin rimbun dan sepi. Di awal perjalanan tadi, sesekali kami masih berpas-pasan dengan penduduk setempat yang lalu lalang juga menggunakan motor. Tapi lama-kelamaan sepertinya hanya tinggal kami bertiga yang berada di perjalanan. Yang semakin lama semakin mengecil, hanya kami yang sedang berada di dalam hutan ini. Itu saja mungkin part pertama dari cerita ini. Kita lanjutkan ke part kedua berikutnya. Terima kasih untuk warga Komplek Misteri yang sudah mendengarkan dan setia di channel ini. Tetap sehat, tetap semangat. Salam misteri.